Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Livi Channel. Apa kabarnya sobat Livi Channel? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kemarin sudah saya buatkan tutorial cara mencetak kaki-kaki IC eMMC. Sekarang saya buatkan lagi tutorialnya cara melepas IC eMMC dari papan PCB handphone. Ini kondisinya masih nempel ya. Masalahnya saya itu kalau buat tutorial handphone itu kameranya nggak mendukung bro. Saya perlu alat lagi, cuman belum sempat kebeli. Jadi saya menggunakan alat seadanya bro. Kemarin saya membuat tutorial cara mencetak kaki IC eMMC menggunakan kamera jelek gitu ya. Jadi gambarnya nggak begitu bagus gitu. Sekarang saya akan coba merekam pelepasan IC eMMC nya pakai handphone saya Xiaomi Redmi Note 8 ya. Saya akan coba merekamnya pakai ini. Oke, jangan kemana-mana, simak terus Livi Channel. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita persiapkan dulu settingan dari blowernya, solder uapnya kita setting dulu di setelan 300. Jadi ini ada dua tahap bro ya. Kita setel dulu 300 gitu. Nah, kemudian untuk anginnya ya 3 cukup ya. Jangan gede-gede, nanti kalau gede-gede komponen-komponen yang lain pada kabur gitu. Kita matikan dulu. Ini ada dua tahap bro ya. Yang pertama, saya akan blower menggunakan setelan 300 derajat Celcius. Kemudian jika dirasa si IC-nya panasnya sudah merata gitu, kita bisa naikkan setelannya menjadi 350 derajat Celcius gitu. Nah, di sini saya sudah ada mesin handphone yang mau saya ambil IC eMMC-nya. Ini belum pernah saya otak-atik IC eMMC-nya. Kelihatannya masih bagus, masih mulus bro ya. Jadi kekuatan IC eMMC itu biasanya kuat terhadap panas bro ya. Beda sama IC power, IC yang kecil-kecil itu beda. Kalau IC eMMC biasanya kena panas itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau panasnya sudah melebihi ambang batas, itu ya IC-nya akan rusak. Yang pertama kita ambil posisi yang enak bro. Usahakan tempat di sekelilingnya harus bersih dulu bro. Kemudian kita ambil pinset, posisinya seperti ini kan enak ya, tangan kiri megang pinset, ini langsung ada celah untuk ngambil posisi ngambil eMMC nya seperti ini. Kemudian kalau posisinya sudah tepat gitu, kita bisa tambahkan fluk bro. Tambahkan fluk secukupnya. Nah, segitu cukup. Sekarang saya akan coba blower IC eMMC-nya. Ini di setelan 300 ya. Kemudian panasnya 3. Caranya seperti ini. Kita goyang terus bro ya. Jadi nggak bisa langsung diangkat gitu. Kalau masak daging, ibaratnya masak daging itu, kalau apinya besar, dia gosong tapi nggak matang gitu. Oke, kita kayak giniin aja terus bro. Terus aja. Nah, terus aja. Kita bisa lihat timah-timah yang ada di kapasitor itu kalau dirasa sudah meleleh, kita baru bisa angkat IC eMMC nya. Oke, sekarang kayaknya sudah mendidih bro ya. Kita bisa tambahkan panasnya menjadi 350 derajat Celcius. Tangan satunya saya lagi menekan blower. Nah, seperti itu.
keluar asap nggak apa-apa bro ya. Oke, biar rata terus ya. Nyantai aja bro. Soalnya kalau buru-buru biasanya IC-nya nggak kelepas tapi rusak gitu. Soalnya pasti dipaksa nyongkelnya. Ini posisi panasnya sudah saya naikkan bro ya, menjadi 350 derajat Celcius. Ciri-ciri IC sudah bisa diangkat itu biasanya akan goyang. Terus aja bro ya. Coba saya goyang-goyang. Nah, ini sudah bisa kelepas IC-nya. Oke, biarin aja kayak gitu, biar komponen-komponen yang lain nggak ikut rusak gitu ya. Jadi kalau belum saatnya kita angkat ya nggak mungkin bisa. Kadang-kadang orang baru belajar itu maksain gitu, belum saatnya diangkat gitu, udah dicongkel-congkel duluan, akibatnya IC-nya jadi rusak ya. Nah, ini IC eMMC milik Sony Xperia seperti ini kotak ya. Jadi simple sebenarnya Pak. Kita jangan ngangkat dulu IC-nya sebelum IC itu kaki-kakinya meleleh. Kalau dipaksa diangkat ya biasanya akan rusak IC-nya, soalnya dipaksa ada pecah gitu biasanya. Jadi itu tadi diibaratkan kita masak daging gitu. Kalau dipaksain apinya besar gitu ya. Jadi apinya itu harus kecil dulu. Kemudian kalau sudah agak lama kita bisa besarin apinya gitu, supaya mempercepat proses ya. Kalau langsung apinya besar, si dagingnya itu gosong ya, tapi nggak matang gitu. Sama aja seperti itu bro. Nah, itulah cara melepas IC eMMC dari papan PCB handphone gitu ya. Lalu bagaimana dengan IC lainnya bang? Seperti IC power gitu ya, IC PA, IC RF dan lain sebagainya yang kecil-kecil. Cara melepasnya sama, namun hanya saja kekuatan dari IC yang kecil biasanya itu enggak kuat panas gitu. Jadi dikasih panas 300 derajat Celcius kayaknya udah rusak gitu. Apalagi IC-nya bukan cabutan dari handphone lain gitu. Dapat beli baru gitu, IC-nya dapat beli baru kemudian dipasang di handphone gitu, di PCB handphone, itu akan rusak biasanya. Dan mengatasi hal semacam itu biasanya saya kecilkan panasnya menjadi 280 derajat Celcius mungkin ya. Kalau masih kepanasan ya bisa kurangin lagi. Kalau anginnya saya sarankan jangan besar-besar, karena kalau anginnya besar, komponen-komponen yang kecil seperti resistor, kapasitor gitu, itu biasanya kabur bro. Bakal kemana-mana gitu kalau anginnya besar gitu. Kemudian jangan lupa wajib pakai flux bro ya. Dan nanti akan saya terapkan ya, praktekkan untuk pemasangan dan pelepasan IC power. Jadi cara masang IC power itu, kalau saya nih, saya jelaskan sedikit bro ya.
Jadi di papan PCB kan ada bekas timah nih, bekas IC power gitu. Ada bekas kaki-kakinya yang masih ada sedikit timah gitu. Kita bisa tambahkan timahnya, pakai timah baru gitu. Tujuannya agar selain bisa meratakan dari bekas-bekas timah yang ada di papan PCB, tujuannya agar si timah baru itu kan teksturnya kan beda sama timah dari pabrik gitu. Jadi kalau timah baru itu mudah lunak gitu, kena panas gitu. Yang pertama itu. Kemudian kalau sudah rata di papan PCB-nya, timahnya sudah rata gitu, dikasih timah kan dikit kan. Kalau timahnya udah rata, kemudian kita blower dulu timah yang ada di papan PCB-nya sambil nyiapin IC powernya. Kita blower gitu. Kemudian kalau dirasa timah yang ada di papan PCB-nya sudah ada cair gitu, kita bisa langsung, ini cara cepat bro ya. Kalau nggak cepat ya timahnya kering lagi gitu. Kalau timahnya udah cair, kita langsung taruh IC powernya ke tempat IC power tersebut. Kemudian blower sedikit terus udah, jangan kelamaan blowernya. Kalau kelamaan ya biasanya percuma kamu beli IC mahal gitu ya. Biasanya IC power ada yang 50.000 sampai bahkan 100.000 gitu. Nanti kamu rugi. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.